Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dan kita ketemu lagi ya bersama saya Ridho Hauzan Abdillah. Di video kali ini kita akan membahas tentang remote access server, di mana kita memiliki beberapa poin penting yang akan kita pelajari pada bab 17 ini, yaitu pertama-tama ada SSH to Debian Ubuntu Server, merubah default port SSH, allow user pada SSH, konsep private public key, konfigurasi SSH dengan private public key Debian, konsep authorized keys, konfigurasi public key manual, lalu ada private public key pada Windows, remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server, disable password authentication, generate private public key pada router Debian, dan SSH agent pada SSH bukan SSH agent dan SSH add. Oke, jadi teman-teman, remote access sendiri memiliki arti kalau jadi seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman itu ingin masuk ke server Debian ini tapi melalui host OS. Nah, kalau kita menggunakan host OS itu kita menggunakannya aplikasi putih ya teman-teman. Sedangkan kalau kita mau melakukan remote pada server menggunakan klien Ubuntu ataupun router Debian, itu kita bisa menggunakan yang namanya SSH ya teman-teman. Jadi langsung aja kita akan coba pada pembahasan yang pertama, yaitu SSH pada Debian dan Ubuntu server. Oke, ya teman-teman, di sini saya sudah memiliki beberapa server yang telah saya on-kan atau telah saya running ya. Dan langsung aja kita akan langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu SSH ke Debian dan Ubuntu server. Nah, jadi untuk SSH ini untuk SSH ini saya menggunakan klien Ubuntu ya atau Ubuntu desktop, karena kalau saya menggunakan Windows atau host OS itu dia bakalan sedikit ribet teman-teman. Jadi saya menggunakan yang sudah saya punya aja, yaitu klien Ubuntu. Nah, jadi caranya itu pertama-tama teman-teman pastikan dulu bahwa klien Ubuntu ini bisa melakukan ping ke Debian dan server Ubuntu. Caranya gampang banget, kalian tinggal lakukan ping ya, ping ke server Debiannya dulu. Oke, dia berhasil teman-teman. Sekarang kita akan lakukan ping ke server Ubuntu dan dia juga berhasil. Nah, oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk cara untuk meng-SSH-nya atau meremote menggunakan Ubuntu desktop ini. Jadi caranya kalian tinggal ketik SSH seperti ini ya, ketik SSH, lalu kalian ketik user atau nama user dari server kalian, misalkan karena nama user dari Debian server saya adalah router ya, jadi saya akan pakai nama router Debian. Lalu kita tulis seperti ini ya, yang add, lalu IP server kalian seperti ini, /2. Sorry kebanyakan, 10.10.10.2. Oke, lalu kita enter dan kita akan masukkan passwordnya, yaitu 123. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kita telah masuk ke server Debiannya. Bisa dilihat juga bahwa di sini namanya itu sudah berubah ya teman-teman. Yang sebelumnya adalah Ridho VirtualBox yang ini ya. Sekarang dia sudah berubah menjadi router Debian add server 1 strip Debian, seperti itu. Otomatis dia sudah berubah ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk lakukan SSH ke server Ubuntu. Nah, caranya teman-teman bisa langsung klik aja di bagian sini untuk membuka tab baru pada pada terminal. Lalu teman-teman bisa ketikkan SSH, lalu nama user dari servernya, lalu add, lalu IP dari servernya seperti ini, 10.10.10.3, lalu kita enter. Oh, dia connection refuse ya teman-teman. Mungkin ini ada error ya. Sebentar saya akan cek dulu dari server Ubuntunya.
Di sini padahal portnya telah 22 ya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri port dari Ubuntu server 22, tapi ini kenapa gagal ya? Sebentar. Ya udah deh, mungkin error ya teman-teman. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, caranya sama seperti server Debian. Untuk melakukan SSH, kalian tinggal ketik komen SSH, lalu nama user, lalu lalu yang terakhir adalah IP dari server kalian. Seperti ini. Lalu kalau kalian setelah masukkan semua itu, teman-teman akan diminta password dari servernya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Mungkin untuk pembahasan kita yang pertama sampai di sini aja ya teman-teman. Ini untuk bagian yang error akan saya biarkan aja. Mungkin saya akan menggunakan yang server Debian aja ya teman-teman untuk melakukan SSH-nya. Jadi ini akan saya hapus aja. Jadi saya nggak akan menggunakan yang itu. Oke, mungkin untuk pembahasan pertama kita sampai di sini saja ya teman-teman. Kita akan langsung masuk ke pembahasan yang berikutnya ya. Nah, oke. Di pembahasan yang berikutnya ini adalah kita akan mengganti kita akan mengganti default port pada SSH-nya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini kita coba buka putih. Nah, yang ini guys, putih.x. Nah, bisa teman-teman lihat kalau default port pada putih itu adalah 22 teman-teman. Nah, jadi di pembahasan kita yang kedua ini, kita akan coba untuk mengubah port ini menjadi 2211 deh teman-teman. Nah, caranya itu gampang banget. Teman-teman bisa buka servernya di sini. Ya, saya masih meremotnya. Caranya teman-teman bisa masuk ke router terlebih dahulu ya. Jadi -, lalu masukkan password rootnya. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke nano/etc/ssh/sshd _ config ya teman-teman, _config seperti ini, lalu kita enter. Nah, lalu teman-teman cari yang namanya port ya, yang ini. Nah, pada bagian port ini dia masih dalam komen. Nah, teman-teman bisa hapus aja yang tanda pagar ini untuk mengeluarkan dia dari mode komen. Lalu portnya teman-teman bisa ganti bebas ya, mau port berapa aja, tapi di sini saya mau menggantinya menjadi port 222 teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu Ctrl X, kita save juga modifiernya. Oke, setelah kita konfigurasi port SSH-nya, teman-teman harus merestart dulu SSH-nya dengan command systemctl restart SSH seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, setelah kita enter, otomatis port SSH dia sudah pasti berubah teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk exit dulu terlebih dahulu. Lalu kita exit lagi. Sekarang kita sudah masuk ke yang user biasa kita yang di klien Ubuntu. Nah, sekarang kita akan coba lagi untuk masuk ke router Debian-nya. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa dia connection refuse ya. Karena sebelumnya kita telah mengganti portnya itu menjadi 222. Tetapi di sini port ketika kita mau masuk ke router Debian-nya, ke server Debian-nya itu dia masih default. Nah, cara mengganti portnya itu di sini teman-teman bisa ketikkan seperti ini, seperti sebelumnya ya. Lalu kita tambahkan -p atau port, lalu 2222. Lalu kita enter dan dia bisa masuk. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu untuk pembahasan default port SSH ya, cara mengganti default port pada SSH. Sebenarnya saya juga mau mengganti port ini atau mempraktekkan pembahasan ini pada server Ubuntu, tapi sayangnya nggak bisa teman-teman ya. Karena Ubuntu saya itu error, jadi mungkin akan saya praktikkan pada Debian aja untuk pembahasan berikutnya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Kurang lebih sama kok teman-teman. Komen-komennya dan cara-caranya sama ya. Dari Debian dan Ubuntu itu nggak jauh berbeda. Jadi kita akan samakan saja atau kita lakukan hanya di Debian. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin teman-teman untuk pembahasan mengganti port pada
SSH sampai di sini saja ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan ketiga kita tentang allows user pada SSH. Nah, jadi allows user pada SSH ini memiliki maksud bahwa ketika pada suatu server dia itu memiliki 2 atau lebih user, nah jadi pada konfigurasi allow user kali ini kita akan coba untuk membuat supaya hanya beberapa user saja yang bisa mengakses SSH teman-teman. Nah di sini pertama-tama kita akan buat dulu usernya ya. Jangan berbesar, di sini kita masuk dulu ke rootnya teman-teman. Kita masuk ke rootnya ya, suminas. Lalu kita masukkan password dan kita buat user dengan komen add user. Nah saya mau membuat nama user dengan userri di 2 deh. Lalu kita enter. Sini new passwordnya yang mudah aja. Oke, sudah, kita enter aja. Lalu kita Y. Lalu setelah itu kita buat lagi user kita yang ketiga dengan nama ri3. Kita enter. Kita new password yang mudah aja. Oke, kita enter lagi. Dan yes. Oke, setelah usernya telah dibuat, kita coba lihat terlebih dahulu dengan komen cat /etc/passwd seperti ini. Lalu kita enter dan bisa teman-teman lihat bahwa saya sudah memiliki 3 user, yaitu user default kita adalah router Debian. Karena kenapa dia namanya router Debian ya, karena dia adalah hasil dari copy atau salinan dari router Debian teman-teman, makanya username-nya itu jadi router Debian ya. Dan berikutnya ada nama ri2 yang telah kita buat dan ri3. Nah setelah itu kita exit terlebih dahulu teman-teman. Sini exit juga. Nah pada klien Ubuntu ini kita akan coba untuk masuk ke SSH Debian ini menggunakan user ri 1, 2, dan 3 teman-teman. Nah caranya kalian tinggal ketik SSH lalu ri2 add, lalu kita ketik IP-nya 10.10.10.2, lalu portnya yang telah kita buat di pembahasan sebelumnya itu 222. Kita enter dan di sini kita diminta memasukkan password dari ri2-nya. Kita masukkan dan dia berhasil teman-teman. Kita sudah masuk ke server Debian-nya sebagai user ri. Nah, sekarang kita akan coba lakukan lagi, tapi di sini kita menggunakan user ri3. Kita hapus user ri3, lalu kita enter, masukkan lagi user ri3-nya dan dia berhasil. Sekarang kita masuk ke user ri3. Nah, berikutnya saya mau melakukan konfigurasi pada SSH-nya supaya hanya user tertentu aja yang bisa mengakses SSH-nya. Nah, caranya teman-teman masuk dulu ke rootnya dengan komen suminas, memasukkan passwordnya. Oke, di sini teman-teman bisa ketikkan nano /etc/ssh/sshd _config. Lalu kita enter dan di sini untuk menambahkan konfigurasi allow usernya teman-teman bebas ya, mau di mana aja, tapi di sini saya mau di bawah bagian port aja. Nah, teman-teman bisa nambahkan dengan komen allow users seperti ini, allow users dan users yang mau kalian izinkan supaya bisa melakukan SSH. Ini saya mau mengizinkan router Debian aja. Jadi untuk user yang telah saya buat sebelumnya itu bakalan nggak bisa mengakses SSH. Lalu kita Ctrl X dan save. Nah setelah itu kita restart dulu ya teman-teman. Systemctl restart SSH. Nah sudah selesai. Coba kita exit. Kita exit terlebih dahulu. Exit lagi. Dan kita akan coba untuk login menggunakan ri2. Apakah dia bisa teman-teman? Masukkan passwordnya. Ya, teman-teman bisa lihat kalau permission deny ya. Di sini kita coba lagi untuk masukkan passwordnya. Oke, dia gagal lagi. Kita coba masukkan lagi ya, teman-teman. Dan dia tetap gagal. Kenapa bisa gagal? Karena user ri2 itu dia nggak diizinkan
untuk menggunakan SSH teman-teman, karena pada allow usernya hanya ada nama user router Debian. Nah, itulah mengapa ketika kita coba untuk login, dia itu akan selalu gagal meskipun password yang sudah kita masukkan itu benar. Nah, sekarang coba kita masuk menggunakan user yang telah diberikan izin, yaitu router Debian, seperti ini. Ya, kita enter dan masukkan passwordnya. Nah, kalau dia menggunakan router Debian, dia bisa teman-teman, karena user router Debian tadi sudah kita berikan izin untuk melakukan SSH, jadi dia bisa masuk teman-teman ya. Berbeda dengan yang sebelumnya itu, walaupun sandi atau password yang kita masukkan benar, tapi salah karena dia tidak mendapatkan izin. Oke, mungkin segini saja untuk pembahasan ketiga kita tentang allow user pada SSH. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah lanjut ke pembahasan yang berikutnya tentang praktek private key dan public key. Nah, jadi sebelum kita ke prakteknya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu private key. Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa kita bisa login ke server kita melalui SSH itu seperti ini ya teman-teman. Biasanya SSH, lalu nama usernya, di sini nama usernya, lalu IP yang dimiliki oleh server tersebut. Lalu kita ketikkan juga portnya. Oke, lalu kita enter dan masukkan passwordnya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa biasanya kita meremote server itu dengan cara seperti ini. Nah, tetapi bahwa cara seperti ini itu cara yang kurang aman teman-teman. Nah, jadi di pembahasan kita hari ini, saya akan menjelaskan tentang private key, di mana private key merupakan sebuah metode pada SSH yang memiliki keamanan lebih baik daripada hanya remote seperti ini, teman-teman. Nah, jadi sebentar, saya akan buka dulu. Nah, jadi private key kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke prakteknya, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep private key dan public key. Jadi saya contohkan seperti ini ya, di mana pada Ubuntu client saya akan membuat yang namanya private key. Private key ini digunakan untuk login ke public key yang biasanya kita itu kalau mau melakukan SSH memasukkan password dari servernya. Sedangkan jika kita menggunakan private key, kita juga harus memasukkan passphrase atau password yang ada di private key ini. Jadi contohnya adalah private key ini ibaratkan adalah sebuah kunci untuk membuka gembok atau public key yang terdapat pada server yang akan kita remote menggunakan SSH. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman konsep tentang private key dan public key. Nah, langsung aja kita akan masuk ke prakteknya. Karena Ubuntu client. Nah, di sini teman-teman bisa, sebentar akan saya perbesar sedikit ukurannya. Gimana nih? Oh, gini. Nah, oke teman-teman, jadi caranya itu teman-teman pertama-tama adalah ketikkan komen seperti ini, SSH strip keygen, ya ini keygen, lalu kita enter. Nah, setelah itu dia akan memperlihatkan di mana kita akan menyimpan file dari private key-nya, yaitu ada di directory home, lalu directory user kita, dan di directory bernama .ssh, di mana biasanya file atau directory yang memiliki titik di awalannya itu adalah sebuah directory yang tersembunyi. Nah, tapi tenang aja, kita bisa tetap melihat directory tersembunyi itu dengan komen min A. Nah, selalu kita enter. Nah, di sini itu kita diminta memasukkan passphrase, di mana passphrase merupakan password untuk private key kita. Di sini kita juga bisa mengosongkan passphrase-nya, tapi saya tidak akan melakukannya karena jika kita mengosongkan passphrase-nya sama aja kita nggak menggunakan metode private key ya teman-teman. Jadi di sini akan saya isikan aja. Oke, kita enter. Kita masukkan lagi passphrase-nya. Oke, jadi di sini sudah done ya teman-teman.
Nah, kalau muncul seperti ini dia berarti done. Nah, setelah itu di sini akan saya coba ls. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini itu nggak ada ya apa namanya direktori yang tersembunyi itu. Nah, caranya itu teman-teman bisa buka menggunakan komen ls-a, lalu kita enter. Di sini langsung muncul beberapa file dan direktori yang tersembunyi. Lalu kita coba ls.ssh, ssh, kita enter. Di sini kita memiliki id underscore rsa dan id underscore rsa.pub, di mana id.rsa yang ini adalah private key, lalu yang .pub adalah public key-nya. Nah, jadi setelah itu kita akan coba mengkopikan yang file id underscore rsa.pub ini ke ke server yang akan kita berikan public key. Nah, cara mengkopinya bagaimana? Caranya gampang banget, teman-teman bisa ketikkan komen ssh strip copy strip id seperti ini, lalu portnya min P2222 adalah port yang telah saya punya. Lalu kita ketikkan juga user yang ada pada server tersebut. Lalu jangan lupa masukkan juga IP-nya. Itu 10.10.10.2. Lalu kita enter. Lalu pada bagian ini kita yes aja. Oke. Nah, setelah itu dia ada pemberitahuan info 1 keys remain to be installed. Nah, kita tinggal masukkan dulu. Oke. Nah, setelah itu dia ada input number of keys added 1. Artinya bahwa file public key yang sebelumnya kita copy pada server Debian telah berhasil ya. Sekarang saya akan coba untuk exit dulu dan kita coba masuk ke server Debiannya ya. SSH router Debian, sebentar. Masukkan IP-nya. Lalu portnya juga jangan lupa. Lalu kita enter. Masukkan passwordnya. Dan di sini oh, dia belum ya. Sebentar, teman-teman. Aduh. Oke, teman-teman, kita coba lagi ya untuk login. Apakah dia bisa? Nah, jadi teman-teman, setelah teman-teman itu memasukkan atau membuat private key dan public key, di sini teman-teman dimintai private key-nya ya, yaitu private key-nya adalah passphrase yang sebelumnya telah kita buat. Itu di sini kita masukkan saja passphrase-nya, lalu kita unlock. Nah, setelah itu barulah kita bisa masuk ke server yang kita mau tanpa harus memasukkan passwordnya, teman-teman ya. Di sini jadi seperti itu untuk praktek tentang private key. Jadi private key ini bisa juga menggantikan password yang harus kita masukkan, yang password itu adalah server yang mau kita SSH atau mau kita remote, teman-teman. Jadi private key bisa menggantikan hal tersebut. Nah, jadi teman-teman juga bisa seperti ini ya. Sebentar, kita exit dulu, lalu kita SSH lagi. Nah, dia berhasil ya teman-teman, karena sebelumnya kita berhasil masukkannya, jadi dia tuh gampang banget. Oke, mungkin untuk pembahasan tentang private key dan public key sampai di sini saja. Kita akan lanjut ke kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang konsep authorized key. Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa sebelumnya kita telah membuat private key dan public key dengan komen ssh strip keygen ya, seperti ini. Lalu setelah itu teman-teman mengkopikan file yang sebentar, jadi setelah itu teman-teman mengkopikan file public key yang telah kita buat ke server yang akan kita berikan public key-nya. Jadi kita mengcopy filenya dengan komen ssh strip copy strip id. Sebentar teman-teman, saya berikan tanda pagar dulu di depannya. Oke,
Lanjut strip copy strip ID lalu min P untuk portnya yaitu 222. Setelah itu user dari servernya dan juga IP-nya teman-teman. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman jadi file yang di copy itu adalah file yang ini ya teman-teman, file. Jadi authority key ini adalah file yang telah di copy berdasarkan public key yang ada di Ubuntu kliennya teman-teman. Nah, jadi authority key-nya adalah ini. Nah, kalau kita coba cats.ssh/authority, lalu kita enter, di sini terdapat banyak seperti kode-kode ya. Dia diawali dengan SSH, strip RSA, lalu A4 kali B3N ya, A4 kali B3N, lalu diakhiri dengan nama ini teman-teman. Nah, jadi authority key ini merupakan file public key yang telah kita kopikan dari Ubuntu client ke server yang mau kita berikan public key-nya. Nah, coba kalau kita lihat juga di sini ls.ssh. Nah, di sini teman-teman terlihat ya, terdapat dua file yang mirip, yaitu id_rsa dan id_rsa.pub, di mana id_rsa yang pertama ini merupakan private key dan yang kedua ini adalah public key-nya. Nah, kalau kita coba lihat ya teman-teman, cat ssh/id.pub, lalu kita lihat ya, enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa kodenya itu sama ya teman-teman, yang kita kopikan ke server Debian-nya, yaitu diawali dengan SSA strip RSA, lalu A4 kali B3N, lalu seterusnya sampai diakhiri dengan yang Rido ini. Ya, bisa teman-teman lihat bahwa dia sama ya, keduanya itu sama. Nah, jadi kalau kita lihat pada topologinya, di sini pada klien Ubuntu dia itu memberikan public key atau gemboknya nih teman-teman. Jadi misalkan pada klien Ubuntu sebelumnya kita telah membuat private key dan public key-nya dengan komen SSA strip keygen, lalu itu adalah membuat private key dan public key-nya. Setelah itu dari klien Ubuntu itu mengkopikan public key-nya atau memberikannya ke server Debian. Seperti itu. Nah, jadi setelah diberikan public key-nya, atau bisa kita ibaratkan diberikan gemboknya lah. Jadi private key adalah kuncinya dan public key adalah gemboknya. Nah, setelah diberikan, mereka akhirnya bisa saling bertukar password ya, karena ibaratkan public key adalah gemboknya dan private key adalah kuncinya. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk pembahasan tentang konsep authority key mungkin sampai di sini saja ya. Kita akan langsung aja lanjut ke pembahasan kita yang berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke praktek tentang konfigurasi authority key secara manual ya. Nah, kalau sebelumnya kita telah mempelajari apa itu authority key, nah sekarang kita akan mempraktekkan caranya bagaimana untuk mengkopikan file authority key-nya ke server Ubuntu kita. Nah, kalau sebelumnya itu kita mengkopikan filenya itu secara otomatis dengan komen SSH strip copy itu ya teman-teman, kalau kali ini sekarang kita akan coba untuk mengkopikannya secara manual. Nah, pertama-tama di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau kita ls-a, di situ ada direktori namanya .ssh. Kalau kita ls.ssh-nya, di situ dia terdapat file yang namanya id.rsa.pub, di mana id_rsa.pub ini merupakan sebuah public key-nya teman-teman. Nah, kalau kita lihat cat/.ssh/id, sebentar,
id_rsa.pub. Dia itu sebentar, id_rsa.pubcat kok nggak bisa dikit ya, sebentar teman-teman. id.ssh.cat sebentar, mungkin saya akan pindah dulu ya, cd.ssh. Oke, nah kalau kita coba cat id_rsa.pub ya, nah baru dia bisa teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa dia itu banyak banget kode-kode seperti ini ya, dimana kode-kode ini merupakan kunci public key untuk server kita teman-teman. Nah, caranya untuk mengkopikan kalau video sebelumnya, kalau pembahasan sebelumnya kita kan mengkopikannya secara otomatis ya, secara cepat. Nah, kalau di sini kita akan coba mengkopikannya secara manual. Nah, teman-teman bisa langsung aja di sini kita blok semua yang mau kita copy ya, teman-teman. Ini semua. Lalu kita klik kanan dan copy. Oke, setelah itu kita masuk ke server Ubuntu kita. Nah, di sini kalau kita coba ls-a, dia sudah ada directory SSH ya. Dan kalau kita coba ls.ssh-nya, dia sudah memiliki authorize-key. Nah, tetapi kalau kita coba cat file SSH-nya, teman-teman, cat.ssh authorize-key, dia pasti belum memiliki apa-apa teman-teman, alias masih kosong. Nah, caranya untuk mengisikannya kalian bisa ketikkan komen nano /ssh/authorize-key. Sebentar. Authorize-key. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat masih kosong ya, teman-teman. Nah, cara mengcopy mengpastenya atau memasukkan filenya, masukkan ini kodenya teman-teman, kalian tinggal klik kanan lalu paste di sini ya. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa dia sudah tercopy di file authorize-key. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin ini cuma sedikit ya, karena dia itu bukan ke bawah teman-teman seperti di sini. Nah, kalau di sini kan dia ke bawah ya. Nah, kalau di server Ubuntu-nya dia itu memanjang teman-teman, seperti itu. Nah, langsung aja di sini setelah tercopy semua, teman-teman bisa Ctrl X untuk keluar dan kita save. Oke, setelah itu kita sudah pasti memiliki public key yang kita kirim ke Ubuntu servernya. Dimana kalau kita coba exit teman-teman, ya kita coba exit dan kita coba mau masuk lagi nih ke server Ubuntu-nya. Kita coba enter, dia harus masukkan passwordnya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau teman-teman keluar nih teman-teman ya, coba sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa coba untuk melakukan SSH pada Ubuntu kalian. Sebentar, kita masukkan IP-nya, masukkan portnya juga, jangan lupa 2222, kita enter. Oh, kenapa dia masih membutuhkan IP ya teman-teman? Sebentar, kita coba lihat di... Oke teman-teman, sepertinya saya melakukan kesalahan ya. Oke, sebentar, ternyata sebelumnya kesalahan saya itu yang saya nano itu authorize-key ada huruf U-nya di sini teman-teman. Jadinya dia nggak terbaca ya filenya. Oke, maaf teman-teman. Kita akan coba lagi ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja coba untuk melakukan paste kode yang sebelumnya telah kita buat, telah kita copy teman-teman. Di sini kita paste aja langsung ya, seperti ini. Oke, di sini memanjang, langsung aja kita Ctrl X dan save teman-teman. Error writing, no such file or directory. Oke, sebentar. Sepertinya saya buat kesalahan lagi.
Oke, seperti ini ya. Oke, baru bisa. Nah, baru kita coba paste kode yang sebelumnya telah kita buat. Oke, kita copy. Maksudnya terus kita Ctrl X dan save. Nah, oke, setelah itu kalau kita coba exit dan kita mau login lagi nih ke server Ubuntu-nya. Nah, langsung aja kita coba ya login. Oke, di sini dia dimintakan password untuk passphrase-nya, teman-teman. Nah, jadi kita masukkan aja password to passphrase-nya. Dan dia sudah masuk, teman-teman. Dia jadi nggak perlu menggunakan password dari Ubuntu servernya ya. Jadi dia langsung aja menggunakan passphrase dari private key yang telah kita buat sebelumnya, teman-teman. Oke, mungkin seperti itu saja untuk pembahasan atau praktek kita kali ini. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang private dan public key melalui Windows. Nah, jadi topologinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan coba mempraktekkan private dan public key lagi, tapi pembahasan kali ini kita akan coba melakukannya melalui host OS dan router Debian nih teman-teman. Nah, jadi kita akan membuat private dan public key-nya dulu pada host OS, lalu setelah itu kita akan mengkopikan public key-nya di router Debian, supaya nanti ketika kita mau melakukan SSH pada router Debian-nya, itu dia harus mendapatkan autentikasi melalui private key ini teman-teman, tidak melalui password pada router Debian-nya. Nah, oke, langsung aja di sini pertama-tama kalau teman-teman belum memiliki putih, teman-teman bisa mencarinya ya. Di sini teman-teman pertama-tama kalian buka browser kalian ya, lalu kalian ketik download putih. Nah, yang ini download putih. Nah, lalu teman-teman juga di sini pilih yang download putih ya. Nah, di sini pertama teman-teman harus mendownload dua putih ini teman-teman. Pertama putih.x yang ini .exe ya, lalu pilih yang 64 bit. Nah, yang kedua teman-teman juga harus mencari yang ini teman-teman. Yang ini putihgen.exe karena kalau putih yang atas ini dia untuk melakukan SSH pada server, dan yang kedua adalah untuk melakukan generate private key dan public key-nya teman-teman. Nah, karena saya sudah memilikinya, saya nggak akan download lagi. Oke, di sini teman-teman langsung aja buka putihnya ya. Nah, kita buka dulu putihgen.exe-nya. Di sini kita pilih generate. Nah, ketika generate sedang berlangsung, teman-teman please generate some randomness by moving the mouse over the blank area. Nah, teman-teman gini aja ya, terus saja sampai loadingnya selesai. Terus saja teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah, di sini dia sudah tercopy ya, teman-teman, public key-nya untuk router Debian kita nanti. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan passphrase-nya. Oke, setelah dimasukkan, kita save dulu nih public key-nya supaya bisa kita kopikan ke router Debian-nya. Nah, pada di sini teman-teman saya memasukkan filenya di file download dan SSH, teman-teman. Oke, di sini saya namai public key ya. Oke, lalu kita save dan jangan lupa kita save juga private key-nya. Di sini saya simpan di file SSH. Kita beri nama private key. Oke, kita save juga. Nah, selanjutnya teman-teman itu harus buka putihnya, putih untuk SSH yang ini, putih.exe, lalu masukkan portnya untuk melakukan SSH-nya, lalu masukkan ID-nya. Sebentar teman-teman. Oke, lalu kita open. Nah, lalu kita login terlebih dahulu di sini. Masukkan passwordnya dan kita sudah berada di router Debian-nya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman itu buka file yang sebelumnya telah di save teman-teman ya. Saya tadi nyimpannya di downloads
ya di sini. Lalu kita masuk ke SSH dan kita buka file public key-nya teman-teman menggunakan Notepad. Kita oke. Nah, jadi teman-teman seperti inilah kode dari public key yang telah di-generate melalui Puttigen sebelumnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman itu nggak membutuhkan yang bagian begin sampai NSSH ini. Jadi teman-teman bisa hapus saja. Oke, kita hapus aja teman-teman. Nah, setelah dihapus, ini juga dihapus. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat bahwa ini masih kodenya masih memanjang ke bawah ya, belum bersambung. Jadi teman-teman bisa hapus aja ini yang spasi-spasi ini teman-teman bisa hapus aja. Oke, dia sudah dihapus jadi seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung aja copy semua kodenya. Kita copy dan copy. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke routernya. Mana? Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan file nano.ssh/authoriskey ya di sini. Karena seperti pada pembahasan sebelumnya juga bahwa ketika kalian memasukkan public key itu ada di file directory ssh dan file authoriskey. Lalu kita enter, bisa teman-teman lihat bahwa di sini masih kosong ya. Lalu teman-teman bisa langsung aja klik kanan untuk paste kode yang telah kalian copy. Oke, setelah itu teman-teman bisa tambahkan di sini. Nah, pada awal ya teman-teman bisa tambahkan RSA strip SSH strip RSA lalu spasi. Oke, setelah itu teman-teman bisa save aja. Nah, setelah itu teman-teman matikan dulu file Debian-nya ya. Ya, kita matikan. Lalu kita buka kembali untuk coba masuk ke router Debian tadi menggunakan private key yang telah kita buat. Nah, sebelum memasukkan IP-nya, teman-teman masuk dulu ke SSH, lalu ke out dan pilih kredensial. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan private key untuk autentikasinya. Kita masukkan private key-nya, lalu setelah itu baru kita coba untuk login menggunakan router Debian-nya. Oke, kita login, coba saja masuk portnya 222, lalu kita open. Lalu kita coba masukkan router Debian, kita enter. Refuse our key. Oh, sebenarnya saya membuat kesalahan teman-teman. Sebentar. Oke teman-teman, kita coba untuk login kembali. Oke, kita coba untuk login kembali. Debian. Nah, ini berhasil teman-teman. Oke, selanjutnya bisa teman-teman lihat bahwa di sini itu kita diminta untuk autentikasi public key-nya, yaitu passphrase yang sebelumnya telah kita buat. Langsung aja kita masukkan passphrase-nya, lalu kita enter. Oke, jadi langsung dia berhasil masuk menggunakan passphrase atau public key yang telah kita buat teman-teman. Jadi seperti itu ya cara untuk mengkonfigurasi file public key pada host OS ke router Debian kita teman-teman. Mungkin segini saja untuk pembahasan kita untuk pembahasan private dan public key pada Windows. Kita akan langsung aja masuk ke pembahasan yang berikutnya ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya adalah bagaimana caranya meremote server Ubuntu dan server Debian kita melalui host OS. Nah, caranya itu mudah banget. Pertama-tama kita coba lihat dulu pada topologi. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan SSH dari host OS ke server kita. Nah, kalau sebelumnya kita itu telah melakukan SSH melalui klien Ubuntu ini atau Ubuntu desktop, sekarang kita akan coba melalui host OS. Nah, tapi di sini teman-teman itu nggak bisa langsung dari host OS ini langsung ke servernya. Nah, kalau teman-teman lihat ya di sini, kita coba cmd command prompt, kita buka, lalu kita coba ping
10.10.10.2. Dia pasti gagal. Bisa ya. Nah, coba kalau kita ping ke 10.10.10.3 deh. Pasti berhasil juga nih. Nah, request timeout. Nah, kalau di server Ubuntu dia gagal. Nah, di sini kita akan coba melalui router Debian nih teman-teman. Nah, jadi karena sebelumnya itu kita telah membuat private key dan public key di client Ubuntu untuk server Ubuntu, maka ketika kita melakukan SSH dari host OS ke server Debian dan server Ubuntu sudah pasti nggak bisa ya, karena autentikasinya juga itu berbeda. Kalau host OS itu private dan public key-nya itu ke router Debian, sedangkan kalau server Debian itu autentikasinya di klien Ubuntu atau private key-nya ada di Ubuntu. Jadi untuk meng-SSH-nya kita akan melalui router Debian. Oke, teman-teman bisa langsung aja buka putihnya. Di sini masih sama seperti sebelumnya ya. Teman-teman bisa langsung aja ketikkan komen SSH, lalu misalkan saya mau SSH ke server Debian-nya nih. Kita masukkan dulu username-nya, lalu add IP-nya 10.10.10.2. Jangan lupa masukkan portnya juga. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa dia dimintakan password ya. Kenapa dimintakan password? Karena dia itu server Debian itu private key-nya itu berada di client Ubuntu, bukan di host OS, seperti itu. Jadi langsung aja kita masukkan. Nah, kita sudah berhasil meng-SSH dari host OS ke server Debian-nya nih teman-teman, melalui router Debian. Jadi nggak bisa langsung ke langsung ke server Debian-nya, nggak bisa. Jadi harus melalui router dulu, baru ke servernya, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana caranya kalau teman-teman mau melakukan remote ke server Ubuntu? Caranya gampang banget ya. Kalian tinggal lakukan seperti sebelumnya. Di sini saya mau buka putih lagi, jadi ada 2. Oke. Sini kita masukkan dulu IP-nya 192.168.137.10. Oke, sebentar. Saya mau masukkan dulu nih ininya, credentials. Kita masukkan dulu ya teman-teman private key-nya supaya autentikasi masuknya itu nggak memerlukan password dari routernya. Oke, di sini masukkan portnya juga 2222. Kita open. Oke, di sini masukkan usernya. Nah, kita disuruh memasukkan passphrase-nya untuk masuk ke router Debian-nya seperti ini. Nah, lalu untuk meng-SSH-nya teman-teman bisa lakukan seperti sebelumnya, yaitu SSH, nama usernya, lalu IP-nya. Oke, sorry. 10.10.10.3. Oke, kita enter. Oh, sorry teman-teman, sepertinya saya lupa masukkan portnya. Min P2222. Kita enter. Kita yes aja. Dan dia dimintakan password karena host OS tidak memiliki private key di server Ubuntu-nya. Lalu kita enter aja dan kita berhasil teman-teman meremote kedua server kita melalui host OS, seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan untuk SSH melalui SSH server Debian dan Ubuntu melalui host OS sampai di sini saja. Kita akan langsung lanjut ke pembahasan yang berikutnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kita yang berikutnya tentang password authentication disable. Nah, jadi pada pembahasan ini kita akan coba untuk mematikan autentikasi password untuk masuk ke servernya. Nah, jadi bisa yang teman-teman ketahui, kalau teman-teman mau SSH atau remote server itu harus memasukkan password dari servernya. Kalau kalian belum memasangkan public key ya pada server tersebut, teman-teman itu pasti dia kurang secure teman-teman. Kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan password authentication, dia itu kurang secure. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk melakukan maksudnya mematikan
password authentication-nya. Di sini teman-teman sudah masuk ke server Ubuntu-nya dan kita coba untuk masuk ke router lebih dahulu. Itu sudah minus, lalu kita enter, masukkan passwordnya. Oke, sorry, sepertinya saya salah masukkan passwordnya. Oke, dia sudah. Nah, setelah itu teman-teman bisa ketikkan komen nano /etc/ssh_config. Nah, lalu di sini teman-teman bisa pilih aja ke bawah sampai menemukan yang ini nih teman-teman, yang password authentication. Nah, seperti yang teman-teman lihat dia masih dalam komen. Teman-teman bisa hapus aja tanda pagarnya, lalu yes-nya itu kita ganti menjadi no. Lalu kita Ctrl X dan save. Oke, setelah itu di sini sudah dipastikan kalau kita mau melakukan SSH itu hanya bisa masuk melalui private key atau passphrase yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kalau di sini teman-teman coba ya, buka. Saya mau masuk menggunakan router Debian nih. Oke, di sini saya mencoba untuk melakukan SSH ke server Ubuntu-nya. Sebentar, kita coba masukkan IP-nya dulu dan portnya. Oke, di sini kita coba enter. Oh, ternyata masih bisa teman-teman. Sebentar. Kita exit terlebih dahulu. Sepertinya saya lupa untuk merestart-nya. Oke, di sini untuk merestart konfigurasi SSH yang telah kita lakukan tadi, caranya teman-teman bisa ketikkan komen systemctl restart SSH seperti ini, lalu kita enter. Nah, setelah itu sekarang saya akan coba untuk exit dulu nih. Dari sini kita mau coba exit dan saya mau coba lakukan SSH ke server ini sendiri teman-teman. Kita coba SSH lalu kita masukkan passwordnya, masukkan IP-nya, portnya juga jangan lupa, kita enter. Di sini kita yes. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini dia permission deny ya. Permission denied. Kenapa bisa permission denied? Karena seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa setelah kita matikan password authentication-nya, jadi kita itu hanya bisa masuk ke server Ubuntu-nya melalui passphrase atau password private key yang telah kita buat. Jadi kalau kalian mau masuk melalui password server Ubuntu-nya, dia tidak akan bisa teman-teman. Nah, kita akan coba sekali lagi pada router Debian. Seperti ini ya, kita coba lagi. Nah, ya bisa. Skip aja lah mungkin ini. Oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan kali ini, pembahasan tentang mematikan password authentication pada materi kali ini sampai di sini saja ya teman-teman. Kita akan lanjut aja ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke pembahasan kita yang berikutnya, yaitu tentang mengkopikan private third public key dari router Debian ke server Ubuntu. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk membuat lagi private dan public key-nya ya teman-teman. Tapi kali ini saya akan coba membuatnya itu dari router Debian ke server Ubuntu. Jadi router Debian ini dia memiliki private dan public key-nya yang baru atau milik si router dia sendiri, yang milik si routernya sendiri. Nah, lalu public key-nya ini akan kita kopikan dan kita berikan ke server Ubuntu supaya ketika kita melakukan SSH ke server Ubuntu melalui router Debian, dia itu loginnya melalui passphrase, tidak melalui tidak melalui password dari server itu sendiri. Nah, caranya teman-teman gampang banget. Teman-teman bisa langsung aja buka putihnya. Nah, di sini untuk membuat private dan public yang baru, teman-teman bisa masukkan komen ssi strip keygen seperti pada pembahasan sebelumnya.
Nah, di sini kita tunggu ya sampai dia selesai. Nah, oke. Jadi di sini teman-teman akan diberi pilihan, bukan, maksudnya dia bakalan dilihat kalau lokasi penyimpanan itu adalah di directory .ssh/id strip underscore rsa. Nah, jadi seperti ini. Apa namanya? Private key-nya ya, public key-nya maksudnya seperti ini ya kodenya, lalu kita enter aja untuk masukkan passphrase-nya. Nah, passphrase-nya kalian bisa isikan bebas saja. Saya isikan passphrase-nya lagi untuk mengkonfirmasi. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba ls.ssh. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, oh, belum tersimpan ya, teman-teman. Coba kita buat lagi ya. Kita buat lagi, teman-teman. Enter. Oke. Kita buat oke. Setelah selesai kita coba lagi ls.ssh. Nah, dia sudah ada, teman-teman. Jadi private key-nya itu adalah yang ini id underscore rsa, dan untuk apa namanya, public key-nya itu adalah yang ini, yang id underscore rsa dot pub. Oke, langsung aja saya mau coba buka ssh. Kita nano ya, teman-teman. Nano ssh. Lalu bukan di nano, kita cat aja deh. Kita cats.ssh slash id underscore rsa strip dot pub. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Lalu setelah itu teman-teman bisa langsung aja blok seluruh blok seluruh kodenya, lalu seperti ini, lalu kita klik kanan. Nah, jadi kalau seperti ini dia sudah berhasil ya, teman-teman. Sudah berhasil dikopikan, lalu teman-teman langsung aja dari router Debian kita remote atau SSH ke server Ubuntu-nya. Oke, masukkan IP-nya dan port-nya juga. Di sini kita masih diminta password-nya. Nah, oke, setelah itu teman-teman bisa langsung masuk ke nano.ssh/authorize. Oke, lalu kita enter. Di sini langsung aja kita klik kanan untuk mengkopikan mengkopikan kodenya, lalu kita Ctrl X dan save. Lalu setelah itu kita exit. Nah, kalau kita coba untuk masuk lagi SSH ke server Ubuntu-nya, apakah kita lihat, kita coba teman-teman, apakah dia membutuhkan passphrase-nya? Ya, sini bisa teman-teman lihat bahwa dia nggak memerlukan lagi password dari servernya, melainkan sekarang kita menggunakan passphrase atau kunci yang sebelumnya kita buat ya, teman-teman. Enter passphrase for key, yaitu kita masukkan aja kuncinya atau passwordnya, dan kita berhasil masuk ke server Ubuntu melalui private key yang kita buat di router Debian-nya, seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin untuk pembahasan kita kali ini sampai di sini saja. Kita akan langsung lanjut ke pembahasan kita yang terakhir. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ya ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang SSH agent dan SSH head. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa saya masih di server Ubuntu ya. Kalau kita coba exit, sebentar. Kalau kita coba exit, teman-teman, exit. Ya, lalu kita mau remote lagi nih server Debian-nya. Itu kita ketikkan SSH, nama user, lalu IP-nya. Jangan lupa masukkan port-nya. Lalu kita enter lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita diminta memasukkan passphrase-nya. Kenapa kita dimintai memasukkan passphrase-nya? Tidak seperti pembahasan sebelumnya, kalau kita telah memiliki private dan public key-nya, kita itu bisa langsung masuk tanpa autentikasi passphrase-nya, teman-teman. Nah, caranya itu jadi kenapa bisa seperti itu? Karena dia ini
nggak kesimpan teman-teman autentikasinya, jadi dia harus dimintakan passphrase secara berulang-ulang. Nah, bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi atau langsung tersimpan? Caranya teman-teman kembali dulu ke router Debian-nya, lalu ketikkan SSH strip agent seperti ini, lalu strip bin strip bash. Oke, lalu kita enter dan kita buat juga SSH strip end. Lalu kita enter dan di sini kita masukkan passphrase-nya 123. Oke, identity added. Lalu kita coba SSH lagi ke sini teman-teman ya, ke server Ubuntu kita. Lalu kita coba enter. Ya, bisa teman-teman lihat bahwa autentikasinya itu nggak harus menggunakan passphrase lagi atau use nama password dari server Ubuntu-nya, seperti itu teman-teman. Jadi kita berhasil untuk masuk ke server Ubuntu ini tanpa harus masukkan password apapun. Oke teman-teman, mungkin untuk bab keberapa tadi ya, saya lupa, tentang remote access server mungkin akan berakhir pada pembahasan di sini atau pembahasan kita yang terakhir. Jadi mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan saya mohon maaf bila ada beberapa penjelasan dari saya yang belum dimengerti oleh teman-teman ya. Sampai jumpa atau sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Goodbye my friend.